Pilih dulu Sam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Lebih semangat. Yes. Alhamdulillah anak yang soleh dan soleha ternyata hari ini tetap semangat ya. Baik anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Yang memimpin doa hari ini ketua kelas. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, hari ini adalah hari Senin. Seperti biasa kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk tema kita kali ini yaitu bab 5, kisah Nabi Daud alaihissalam. Babnya adalah bab 5, Rasulullah idolaku. Kemudian subtemanya adalah kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Kalau minggu lalu kita belajar tentang puasa Ramadan. Anak-anak pasti sudah paham ya apa itu puasa Ramadan, kemudian doanya ketika berbuka, kemudian ada niat ketika mau sahur atau niat ketika mau berpuasa. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita masuk, kita mulai belajar. Ibu mau ngecek dulu, ibu mau mengabsen dulu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Panggil satu-satu, angkat tangan. Aldo Sofiansa, Almira Salsabila Husnul, nah semuanya hadir ya. Alhamdulillah, tidak ada yang izin, berarti semuanya sehat hari ini. Kita bersyukur bahwa kita semua hadir mengikuti kelas kita hari ini. Ya, baik anak soleh dan soleha, sekarang boleh dibuka bukunya. Sekarang kita masuk ke materi kisah Nabi Daud alaihissalam. Ya, ibu buka dulu slide-nya, kebetulan ibu sudah buat PPT dan kita belajar melalui PPT ini. Nah, tujuan kita belajar kisah teladan Nabi Daud apa kira-kira? Ada yang bisa menyampaikan? Sudah ibu tulis di PPT, sudah ada di layar. Tujuannya adalah setelah peserta didik
mendidik, bekerja kelompok, berdiskusi, dan mempresentasikan mampu menunjukkan sikap berani sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Apa itu sikap berani? Apa itu sikap berani ya? Sikap berani adalah tidak takut menghadapi apapun kalau itu adalah suatu kebenaran. Kira-kira kalau kita merasa benar, berani enggak? Berani, jangan takut ya. Kecuali kalau melakukan kesalahan, jangan berani maju. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan dan menghubungkan sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua atau ketiga ini? Yang ketiga ya, tadi yang kedua ya. Mampu menyimpulkan sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga, mampu mencontohkan sikap berani. Sikap berani itu contohnya seperti apa? Ayo. Ketika ibu meminta kalian maju untuk mempresentasikan nanti hasil kerjanya atau disuruh maju ke depan untuk menghafal, berani enggak? Berani. Siapa yang berani? Ayo, semuanya pasti berani. Ya, semuanya pasti berani. Karena itu adalah sikap yang baik, sikap terpuji, berani. Ya. Nah, di sini ada nama-nama 25 rasul. Ada lagunya. Siapa yang hafal? Ada yang hafal enggak lagunya? Bisa? Dwi hafal. Ayo, ikutin temannya menyanyikan 25 nabi dan rasul. Silakan Dwi. Semuanya. Ibrahim, Lut, Ismail, Al-Mustafa. Udah sampai situ ya. Alhamdulillah ada salah satu mereka yang hafal. Baik anak soleh dan soleha. Selanjutnya kita pindah ke slide berikutnya. Itulah Rasul dan Nabi kita. Ya. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul? Semua pasti mencintai Rasul. Semua pasti mencintai Nabi dan Rasul kita. Bagaimana cara kita mencintai Rasul kita? Dengan mengikuti dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Ya. Surah Al-Ahzab ayat 21. Siapa yang berani membaca? Ibu minta yang paling ujung, yang paling pojok. Silakan Zahra, dimulai dengan kalimat ta'awuz dan kalimat basmalah. Dengarkan baik-baik, kita simak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab teman kita dan mudah-mudahan yang mendengar dan yang membacanya mendapatkan pahala yang melimpah. Baik anak soleh dan soleha. Dan kita masuk ke materi tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Bisa dilihat? Nah, mari kita ikuti kisah teladan para rasul berikut. Nah, materi kita kali ini tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita masuk ke materi subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Siapakah itu Nabi Daud? Siapa ya Nabi Daud alaihissalam?
Ayo. Dari Bani Israil. terus Dari Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa untuk janji peperangan antara tentara Daud dan sekarang apa atau hikmah apa yang bisa kalian petik? Nabi Daud adalah seorang pemberani, rajin beribadah, kemudian rajin bertasbih, memiliki suara yang bagus, kemudian rajin berpuasa. Nabi Daud selalu bersyukur kepada Allah. Tadi dia mengucapkan rasa syukurnya karena sudah mengalahkan raja, tapi dia tetap tidak sombong. Dia tetap rendah hati dan selalu mengucap syukur. Kemudian semakin banyak nikmat yang diterimanya, semakin sering bersyukur kepada Allah. Tidak satupun anugerah yang dimiliki membuatnya sombong atau merasa kagum dengan kelebihan yang dimilikinya dan menyepelekan orang lain. Anakku yang soleh dan soleha, tepuk semangat. Baik. Masih mau lanjut pelajarannya? Baik, setelah kita mempelajari tadi materi kisah Nabi Daud, sekarang Ibu mau ngasih tugas. Ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 berarti yang 2 meja ke sini ya. Kelompok 2 di tengah, kemudian kelompok 3 di ujung. Ya, masing-masing menentukan ketua kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang boleh berembuk siapa yang menjadi ketua kelompok. Nah, untuk kelompok 1 berarti Zahra atau Abdul Razak? Ya, sebentar. Kelompok 1 dipimpin oleh Abdul Razak. Kelompok 2 dipimpin oleh Ananda Dwi. Kemudian kelompok 3 Asmaul Husna. Baik, anak soleh dan soleha, sekarang boleh. Nah, Ibu sudah siapkan kertasnya. Jadi nanti kalian menulis di kertas ini. Kemudian kalau sudah selesai, boleh mempresentasikan ke depan. Untuk kelompok pertama, Ibu kasih tugas mencari biografi Nabi Daud alaihissalam. Kemudian untuk kelompok 2, mencari atau menuliskan mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam. Kelompok 3, hikmah dari belajar kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Ibu bagikan ya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 silakan. Sekarang membuat kelompok. Boleh digabungkan mejanya. Digabungkan mejanya 4 aja. Kursinya diangkat ke samping. Nah, ini nama-nama kelompoknya ya anak-anak ya. Diskusinya bersama teman-temannya. Yang lain menyimak ya temannya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan biografi Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah putra dari Yesya. Dia adalah salah seorang dari 13 bersaudara. Dia adalah generasi ke-11 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia telah memiliki ibu Nabi yang pernah kalian alaihissalam. Baik, ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Baik. Kelompok 1, terima kasih banyak sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Berarti teman-teman puas ya, anak-anak puas ya dengan hasil dari
sudah selesai. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan diakhiri dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika